Jangan pikiran macam-macam loh ya. Memang realnya bukan. Enggak. Macam-macam, pikiran dosa loh. Semakin lama semakin panas. Si Agil, sopir atau supir dari yang mulia si cantik Mbak Sahara yang begitu luar biasa. Si Agil keluar rumah bersama Mbak Sahara di saat sang suami tidak ada. Satu rumah, dua insan berlainan jenis. Ada apa? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan pikir macam-macam, saudaraku, ya. Tetapi ini jadi viral. Kenapa si Agil marah-marah kepada Yaimin? Atau mungkin si Agil pernah sama Mbak Sahara. Wow, jadi luar biasa. Jadi merembet. Nanti Agil ini juga kena ini akhirnya. Ya, di podcast Densu terbongkar siapa Agil sebenarnya. Mari kita simak. Si Agil ini kenapa jadi bermasalah juga sama kalian? Keluar rumah itu Mbak Sahara dan Agil bersamaan, sama-sama marah. Pada saat kapan ini? Ya pas malam kejadian yang parkir di depan pintu. Oke. Jadi Mbak Sahara dengan pakaian minim keluar bersamaan dengan Agil dari rumah, satu rumah di saat Pak Sofyan lagi tidak pulang. Jangan pikiran macam-macam loh ya. Memang realnya bukan. Enggak. Macam-macam, pikiran dosa loh. Jadi jangan mikir jelek kepada orang lain. Saya nggak curiga apapun. Hanya dia bersama-sama marah. Mbak Sahara marah, Agil marah 7 kali. Bahasa saya ya. Ini Mbak Sahara marah dengan suara. Agil itu kalau saya bilang Mbak Sahara marah, Agil amat sangat marah sekali. Lanjut. Nah, pada saat suruh menggunakan lahan parkir tadi, clear selesai. Clear selesai. Dia gunakan parkir itu beberapa minggu lah. Alhamdulillah persoalan parkir selesai. Nggak lagi parkir di Tidak jalan. lagi parkir di jalan. Selesai kan? Selesai dong. Ada persoalan kedua. Ada lagi sekarang. Sebab kedua. Sebabnya 1000 ini. Apa nih? Ini sebab pertama kan? Ini sebab kedua. Akibatnya satu kan? Apa itu? Fitnah kan? Tengkar kan? Iya, tengkar. Padahal penyebabnya banyak. Penyebab kedua. Pada saat istriku haji, tahun ini, tahun 2025, kebetulan nggak haji sama saya. Dia menemani mama, mertua. Satu ketika si Sepim itu anak daripada Ibu Sahara masih kecil. Ya. Main ke saya, suka banget. Saya itu dengan anak kecil nggak bisa tidak sayang. Karena si Sepim ini masuk ke rumah, Mbak Sahara ngikuti. Sepim! Gitu bilangnya. Sambil bawa nasi, Pak Yai. Pak ekspresikan aja. Ini nasinya, bukan bahasa Madura, orang Batam dia. Ini nasinya saya masakan enak sekali. Mbak, saya sudah dikasih makan sama Rosida. Istri saya, kalau panggil di rumah Rosida. Tapi ini lebih enak, Yai. Saya jamin masakannya enak. Saya sendiri yang masak. Oh, iya. Nah, dia masuk, naruh nasi di kayak dapur kayak semacam ini ya. Iya. Kunci pintu yang dipakai masuk dikunci. Mbak, jangan dikunci dong. Istri saya lagi nggak ada di rumah, biar Sepim nggak keluar. Terus ya itu saya naik ke atas, naik ke lantai 3. Mana oh ada yang hilang. Naik ke lantai 3 ke cuci baju. Di rumah itu tidak ada mesin cuci. Saya punya mesin cuci 2 di rumah lama, sudah tak kasihkan pesantren. Lanjut dulu. Saya nyuci kan, kalau nyuci pakai celana pendek. Boxer. Celana pendek saya itu mereknya Hermes. Hermes itu kan kayak boxer. Ya. Si Sahara naik ke atas. Baik cabul bilang begitu. Kok cabul?
Loh kan pakai baju pendek. Karena mendengar suara cabul itu kaget saya. Karena di bawah ada suara Pak Sopyan. Manggil Sepim, suara keras. Sepim. Waduh, ini nanti terjadi. Tunggu. Kenapa dia bisa teriak begitu? Maksudnya ada apa? Bercanda kah? Apa poinnya? Enggak, memang mencari. Jadi Sepim itu kalau keluar di saya dipanggili. Karena pernah bilang sama saya Pak Sopyan gini, wah ini Pak Kiai ini harus hati-hati. Si Sepim sering ke situ nanti bahaya gitu. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya juga nggak paham. Jadi intinya, tunggu, saya clearin dulu ya. Ya. Sepim ini kan main ke rumahnya. Sering main ke rumah. Si ibu. Ini nih contohnya sampai tak kasih ini Sepim. Dikembalikan lagi oleh Pak. So, Besar. Pak, lepas aja. Nggak usah. Wes, kita lihat kok. Ini. Iya. Kembali. Jadi intinya Sepim ini anaknya Bu Sahara main ke sana. Ya. Ibu Sahara juga ikut. Oke. Dia ngasih makanan. Nyamperin. Ngasih makanan. Terus ngasih makanan, pintunya dikunci biar Sepimnya nggak keluar. Maksudnya. Nah, yang ngunci Bu Sahara, benar ya? Ya. Oke. Nah, setelah itu Pak Yaimin itu naik ke lantai 3 mau nyuci baju, pakai celana pendek standar lah ya. Ya. Naiklah ibu Sahara ke atas, terus teriak, wah bapaknya cabul, Ya. nggak masuk dia kah? Mendengar masuk lah. Iya maksudnya. Mendengar suara cabul itu saya takut. Saya lari ke balkon sebelah mengerjakan apa biar nggak terjadi fitnah. Wah, ada kata-kata cabul. Bu Sahara ini suaminya orang itu kan, orang daerah itu katanya sih istri adalah leher dan kepala. Artinya apa? Siapa menggoda istri saya, dia harus rela melepaskan kepalanya. Paham. Sampai situ paham. Cuma gini maksud gua. Ini kan ngerti kan maksudnya ya, anak main, ibunya ikut ngasih makan. Iya kan, ibunya di dalam ngunci pintu, terus just not make sense jatuhnya gitu loh. Begini, definisi cabul menurut Ibu Suhara itu beda dengan saya barangkali. Ibu Suhara melihat laki-laki berpakaian mengumbar aurat itu sama dengan melakukan percabulan. Buktinya saya itu difitnah, bukan difitnah, diusir dari kampung situ. Iya, kita jangan berpikir macam-macam dulu loh ya. Nah, tetapi netizen amat sangat luar biasa. Dan netizen tajam sekali pola pikirnya. Ada apa Agil ikut campur dengan permasalahan Mbak yang paling cantik, Mbak Sahara, yang lagi cekcok dengan Yaimin? Apakah dia pihak ketiga? Silakan tulis di kolom komentar. Sadarkan dari mata Allah, saling lapor melapor sudah terjadi. Dan akhirnya nih, ada yang dipanggil ke pihak polisi. Siapa dia? Nantikan kabar selanjutnya. Terima kasih saudaraku yang dirahmati Allah. Dukung terus channel Mitar TV sebagai pengganti channel lama. Saya akhiri. Salam budaya, namo buddhaya, om santi 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 om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.